زمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قتل صبيك يوم الجمعة أنزل والإمام يخطب وقد لغط أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberi dan membawa ajaran kebenaran kepada kita, sehingga kelak kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati Allah. Di kesempatan ini khatib juga berwasiat kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan pondasi yang sangat penting bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa yang senantiasa kita pelihara akan memberikan keselamatan kita di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baru saja kita memasuki bulan Rabiul Awal atau yang dikenal dengan bulan Maulid Nabi, di mana pada bulan Rabiul Awal ini merupakan waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi di kota Mekah. Kita harus mengakui bahwa beliau adalah manusia yang paling mulia, manusia yang penuh keagungan, dan beliau adalah menjadi teladan yang terbaik bagi umat manusia. Beliau memiliki akhlak yang paling mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan uswah hasanah atau teladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dan kedatangan hari kiamat, dan dia sangat banyak mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin, dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Qurtubi menyebutkan bahwa makna uswah pada ayat tersebut adalah panutan. Artinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok teladan yang tingkah lakunya menjadi tempat kita untuk bersandar. Maka Rasulullah diikuti dalam semua perbuatannya dan menjadi tempat bersandar bagi kita dalam semua keadaan. Nabi Muhammad adalah sosok yang patut diteladani dalam keikhlasan. Ketika wajah beliau dilukai, lengannya patah, pamannya Hamzah terbunuh, perutnya lapar, dan beliau tidak ditemukan kecuali dalam keadaan sabar dan ikhlas, serta bersyukur dan ridho. Lebih lanjut, saat beliau disakiti, Nabi Muhammad SAW tidak ada keinginan untuk membalas atas tindakan tersebut. Misalnya saat beliau diusir dari kota Mekah, Nabi Muhammad tidak membalas dengan kekerasan. Nabi justru hijrah ke kota Madinah dan mendirikan peradaban agama Islam yang damai dan adil. Demikian juga ketika beliau dilempari batu oleh penduduk Taif, sehingga pelipis beliau berdarah. Namun beliau tidak membalas dengan makian atau membalas dengan lemparan batu. Bahkan Nabi justru mendoakan mereka, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui perbuatan mereka.
Sejatinya sikap Nabi Muhammad SAW saat disakiti ini merupakan teladan yang sangat berharga bagi umat Islam. Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu memaafkan orang yang menyakiti kita, bahkan ketika mereka menyakiti kita dengan cara yang tidak terbayangkan. Dengan memaafkan, kita tidak hanya menghilangkan dendam dan kebencian, tetapi akan membuka pintu kebaikan dan pintu kasih sayang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Di sisi lain, Abu Al-Muzaffar Al-Sam'ani dalam kitab As-Sam'ani, beliau menekankan bahwa Rasulullah SAW adalah teladan yang baik bagi umatnya dalam berbagai aspek, seperti aspek kesabaran dalam menghadapi cobaan saat berdakwah. Rasulullah SAW bersabar atas apa yang menimpanya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah dalam menghadapi kaum Quraisy yang kejam. Nabi Muhammad disakiti hingga beliau patah hidungnya dalam perang Uhud, luka di dahinya, dilempari telur di kepalanya, hingga atau bahkan paman beliau Hamzah terbunuh pada perang Uhud. Namun Rasulullah tidak pernah berhenti dalam urusan berdakwah di jalan Allah dan bersabar atas semua itu. Terkait keluhuran akhlak dan budi luhur Rasulullah SAW, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan beliau memberikan pujian yang tinggi kepada akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah katanya memiliki akhlak yang sempurna, dan kesempurnaan akhlaknya ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Setiap orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW pasti hatinya dipenuhi dengan penghormatan. Bahkan para lelaki untuk melindungi dan menghormati beliau. Hal ini sesuatu yang tidak pernah terjadi di orang lain. Lebih lanjut, orang yang pernah bergaul dengan Rasulullah pasti akan jatuh hati dan mencintainya hingga batas yang teramat sangat, dan tidak peduli jika leher mereka dipatahkan atau kuku beliau tergores. Seseorang akan mencintai beliau karena Rasulullah SAW memiliki kesempurnaan yang patut untuk dicintai oleh manusia, dan kesempurnaan itu tidaklah dimiliki manusia-manusia lain. Ma'asyiral muslimin, Al-Mubarakfuri juga memuji Rasulullah SAW. Beliau memiliki penampilan yang cerah, wajahnya bersih, akhlaknya baik, tidak pernah lelah dalam kesabarannya, tidak sombong dengan keagungannya. Beliau tampan dan memiliki paras yang indah. Di matanya ada warna hitam pekat, di bulu matanya ada bulu-bulu halus, di suaranya ada suara yang keras, dan di lehernya ada lekuk yang indah. Bermata biru, bermata hitam, berhindung mancung, dan berkumis. Rambutnya sangat hitam. Jika beliau diam, beliau tampak berwibawa. Jika beliau berbicara, beliau tampak agung. Beliau adalah orang yang paling tampan dan agung dari jauh, dan orang yang paling baik dan manis dari dekat. Itulah sekelumit akhlak terpuji dan budi agung Rasulullah SAW, seorang manusia teladan di alam semesta ini. Tidak pernah membenci, tidak pernah mendendam pada orang yang menyakitinya. Untuk itu, di akhir khutbah ini, di dalam momentum bulan yang penuh bersejarah ini, mari kita mengambil pelajaran sejarah-sejarah Rasulullah SAW yang telah diajarkan guru-guru kepada kita, sehingga kelak kita bisa meniru ajaran-ajaran beliau dan melaksanakan ajarannya dengan baik dan benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu ammanaha wa'lamu anna wa amarakum bin amrin bada'a fi binafsihi wa sana bimalaikatihi wa biqudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wahdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkuru 'ala dzim yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la